7 tahun berkarya, PKBM Bravostart Mataloko bantu 629 orang putus sekolah. Pers Warisan Budaya Nusantara, Editor, Aurel. Memilih berkarya dalam jalur pelayanan pendidikan non-formal, yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian, benar-benar menunjukkan hasil dan prestasi positif PKBM Bravostart Mataloko Ngada Nusa Tenggara Timur. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Bravostart Mataloko, yang digagas pengelola Benediktus Lago SPD, dan menghasilkan produk kelulusan mulai tahun 2016, secara bertahap telah berkontribusi nyata, membantu ratusan orang yang putus sekolah melalui pelayanan pendidikan paket A, B dan C. Yang pertama, kita menghimbau membuka ruang bagi masyarakat seluruh yang belum terjangkau pendidikan, dari biaya, dari cara berpikir. Terus di sini kita tidak hanya sebatas teoritis saja, kesetaraan A paket ABC, tetapi ada lebih pada bagaimana proses pemberdayaan mereka setelah tamat. Mereka bisa buat apa? Seperti itu. Jadi anak-anak muda yang sudah output dari sini, saya senang. Mereka pelaku usaha. Pelaku usaha itu di sayur, rata-rata itu. Macam di Gulema Barat itu, ada yang berhasil bisa beli mobil. Ekonomi rumah tangga. Bisa membiayai anak-anak sekolah. Seperti itu. Kalau dari catatan mereka ini rata-rata putus sekolah akibat apa misalnya? Nah, pertama itu dari aspek biaya, tekanan ekonomi. Yang kedua, cara berpikir. Cara berpikir ini kan ada sebagian itu tuh bahwa sekolah di pendidikan formal itu kan keterikatannya tuh iya. Sistem pendidikan nasional kan mengamanat seperti itu. Nah, ada yang mau supaya agak leluasa, lalu diimbangi dengan tidak hanya teoritis, ada kegiatan-kegiatan kecakapan hidup, kegiatan pengembangan diri, seperti yang tadi itu pengembangan diri kan ada musik daerah, ada tarian daerah, terus ada komputer, ada musik, seperti yang kita lihat tadi, itu output. Lalu kecakapan hidup itu, saya lihat itu kan ada kemerosotan nilai budaya, seperti tenun ikat ini. Tenun ikat sekarang ini kan yang menjadi viral langa atau bena, tetapi yang Goleba di sini ini rata-ratanya kan semakin hilang. Sehingga saya memperkenalkan segala macam alat, bahan, dan prosesnya. Dan ke depannya punya rencana, untuk alamiah itu, tenunan itu, yang nilai jualnya mahal, itu mesti dari taruh. Maka saya minta ini teman-teman yang atau anak-anak yang punya kebun atau punya lingkungan yang ada taruh itu, untuk mereka bawa bibitnya. Ada bibitnya yang mau saya taburkan di lahan baru itu yang untuk pengembangan dari sini. 1 hektar di Boloroba yang saya taburkan itu, sehingga ada kesinambungan dari bahan dasar alamiah itu dengan semua peralatan yang ada nih, dengan tenaga yang kita sosialkan. Tadi ada sampaikan kesulitan komputer atau apa? Komputer, ya benar. Saya mengalami kesulitan itu server dan komputer. Jadi 7 tahun kemarin, 2 tahun itu ujian saya kan belum akreditasi. Saya titip di Kupang, PKBM Bintang Pulau Bamora, dengan di Aimere. Itu tahun kedua. Di Aimere itu di SKB Aimere, dan mereka fasilitas cukup lengkap, maka saya titip ke sana. Nah, tahun ketiga, bulan November 2019, lembaga saya diakreditasi. Puji Tuhan, hasilnya itu tidak mengingkari proses, sehingga capainya itu di predikat B. Lalu tahun ini saya juga heran, kok lembaga saya ini berbanding seimbang dengan formal, saya dinilai menjadi sekolah yang berpredikat baik. Nah, sehingga memang ada alokasi anggaran 45 juta sampai di saat ini belum. Hanya mereka bilang, oh ini ada suratnya, prosedurnya seperti apa yang saya masih jajah. Di tahun awal pelayanan, data kelulusan tahun 2016-2017 misalnya, 3 orang lulus paket B atau setara SLTP dan 18 orang lulus paket C atau setara SLTA.
Berikutnya, tahun 2017-2018 sebanyak 6 orang lulus paket A atau setara sekolah dasar, 14 paket B dan 22 paket C. Pak Camat, tanggapannya untuk PKBM Bravo Start ini dengan karyanya sudah sekian tahun nih. Cukup positif, apa kira-kira tanggapan sebagai pimpinan kecamatan? Mungkin seperti disampaikan tadi kurang lebih dari tahun 2016 sudah melahirkan lulusan dari sini kurang lebih 600-an ya. Nah, mungkin saya pertama juga saya memberikan apresiasi kepada pimpinan Bravo Start yang kurang lebih di Ngada sendiri ada 2. Satunya di negeri di Aimeda dan sebagainya berada di Goleba. Nah, mungkin yang bersekolah di sini juga yang mengambil paket bukan hanya masyarakat kecamatan Goleba tapi berasal juga dari kecamatan tetangga dan bahkan dari luar kabupaten dan dari luar provinsi. Mungkin target kita ke depan artinya anak-anak kita juga tidak putus sekolah, mungkin saya dengan cara saya melibatkan dengan lintas sektor, kepala desa untuk bersama-sama kira-kira anak-anak kita putus sekolah untuk boleh mengenyam pendidikan di Bravo Start. Jadi mungkin dalam satu sisi juga saya menyampaikan bahwa sering saya sampaikan pendidikan sendiri itu penting. Dan dengan mungkin kita ke depan juga mungkin selain di kecamatan di pemerintah kabupaten kami akan membangun komunikasi dengan pimpinan kita daerah untuk lebih mengembangkan PKBM yang ada di wilayah kecamatan Goleba. Tahun 2018-2019, 2 orang lulus paket A, 16 orang paket B, 24 paket C. Tahun 2019-2020, 11 paket A, 35 paket B, 49 paket C. Tahun 2020-2021, 12 paket A, 47 paket B, 46 paket C. Tahun 2021-2022, 15 paket A, 69 paket B, 94 paket C. Tahun 2022-2023, 6 paket A, 46 paket B dan 94 orang lulus paket C. Karya memperluas akses pendidikan dasar 12 tahun melalui jalur pendidikan non-formal Bravo Start Mataloko tidak hanya sebatas membantu warga Kabupaten Ngada, tetapi bahkan telah menolong warga dari daerah kabupaten lain, bahkan ada yang dari Merauke, Papua. Jangan lupa pendidikan adalah modal masa depan kita. Ayo bergabung bersama PKBM Bravo Start. Asli? Asli dari Papua. Papua mana nih? Papua Merauke, tapi kami itu di pedalaman. Iya. Setelah ini mau kemana rencananya? Sudah ada ijazah nih? Mau lanjut atau? Mau lanjut SMA. Lanjut SMA? Di mana lanjutnya? Di Goleba Barat. Goleba Barat. Belum mau balik ke Papua? Belum ya? Iya. Oh, berarti rencana balik Papua habis tamat SMA dulu? Iya. Oke. Flores, sejak ada di Flores, apa perasaan dengan bersaudara di sini, Flores? Kesannya apa di Mangulewa dalam kehidupan keseharian di sana? Orangnya baik-baik kah? Baik-baik kah tidak? Rasanya ini orangnya baik-baik. Ya. Semua orang baik. Ya. Semua orang baik. Sama dengan Papua kah? Sama. Sama ya? Sama. Tidak susah Papua menyesuaikan diri di Flores? Sudah. Tidak susah ya? Iya. Oh. Nama siapa tadi? Agustina Tami Sumagi. Agustina? Tami Sumagi. Tami Sumagi. Terus? Dominika Bebas Sumagi. Dominika siapa? Adik kakak ya? Dominika Bebas Sumagi. Adik kakak ya? Sepupu. Bebas. Oh, sepupu ya? Pak. Bebas. Nah, pesan adik berdua untuk teman-teman yang drop out sekolah. Apa pesannya? Kadang mereka drop out, lalu malu mau ke sini. Itu apa pesannya? Dengan sudah melihat hari ini hasilnya, lalu tadi ada penyampaian bahwa ini semua sah, gitu, bagus. Ini tidak ada sekolah perguruan tinggi yang tertutup. Banyak orang sudah sukses dari sini. Apa pesan teman-teman yang masih di luar tetapi masih malu misalnya? Dia masih malu. Nah, pesannya apa pesan untuk mereka? Takut, jangan malu. Masa depan ada di tangan kita. Sedangkan produk kelulusan dari Bravo Start ada yang sudah berhasil di sejumlah profesi penting, ada yang menjadi kepala desa hingga lulus sebagai anggota intelijen negara. Laporan Pers Warisan Budaya Nusantara.